Analisis kualitatif yang pertama yaitu metode KLT. Metode KLT banyak digunakan pada analisis kualitatif senyawa obat karena praktis digunakan dan biayanya murah. Prinsip metode KLT yaitu penggunaan material adsorben pada plat kaca, plastik atau aluminium tipis sebagai fasa diam. Fasa gerak yang digunakan berupa pelarut yang dapat memisahkan senyawa analit dalam sampelnya. Contoh pelarut yang biasa digunakan adalah aqueous, etanol, heksana, kloroform, eter, etil asetat, dan lain sebagainya. Tahapannya setelah sampel dipreparasi, selanjutnya ditotol pada plat KLT dan dilakukan elusi pada plat KLT. Kemudian diberi batas bawah dan batas atas untuk perhitungan jarak tempuh sampel dan pelarut. Plat KLT dimasukkan ke dalam suatu wadah yang telah berisi pelarut. Setelah pelarut bergerak sampai batas atas, maka proses elusi dihentikan. Setelah terjadi elusi, akan muncul noda. Standar sampel dijadikan acuan untuk menentukan keberadaan suatu senyawa obat dalam beberapa sampel yang diuji, dan dari perbandingan nilai RF, maka hasil pada obat dapat dinyatakan positif mengandung senyawa obat tersebut. Contoh obat pada analisis kualitatif metode KLT adalah obat prednison pada jamur rematik. Berikut hasil analisis metode KLT pada obat prednison pada jamur rematik. Metode yang kedua yaitu metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Penggunaan KCKT pada analisis kualitatif senyawa obat masih menjadi metode yang populer digunakan. Metode KCKT banyak digunakan dalam pemisahan senyawa organik, anorganik maupun senyawa biologis. Metode KCKT memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi dalam analisis senyawa obat. Berbeda dengan KLT, KCKT menggunakan alat yang lebih canggih sehingga waktu pengerjaan yang sangat cepat. Seperti halnya KLT, pada KCKT dibutuhkan nilai waktu retensi dari baku atau pembanding untuk rujukan hasil analisis. Waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan zat terlarut untuk berpindah dari titik injeksi ke detektor. Nilai inilah yang menjadi rujukan dalam identifikasi senyawa apa yang terkandung dalam sampel. Pada KCKT umumnya menggunakan kombinasi pelarut sebagai fase gerak yang akan membawa sampel menuju fase diam. Semakin kuat interaksi antara fase gerak dengan analit, maka waktu retensi akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Contoh hasil obat pada metode analisis KCKT ini adalah obat ibuprofen dan parastamol. Metode yang ketiga yaitu metode spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis atau spektrofotometri ultraviolet visible adalah pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak atau visible yang diabsorpsi oleh sampel, dimulai dari tidak berwarna hingga warna ungu sampai merah. Pada metode ini, sumber energi dilewatkan pada sampel sehingga terjadi interaksi antara sinar dengan sampel. Interaksi ini menyebabkan transisi elektronik jika sinar memberikan energi yang cukup. Transisi elektronik melibatkan perpindahan elektron dari keadaan energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Apabila pada molekul yang sederhana hanya terjadi transisi elektronik pada satu gugus yang terdapat pada molekul, maka hanya akan terjadi satu penyerapan dan menghasilkan garis spektrum. Spektrum yang dihasilkan merupakan korelasi antara absorpsi sumbu Y dan panjang gelombang sumbu X, sehingga terbentuknya pita serapan menunjukkan terjadinya eksitasi elektronik lebih dari satu macam pada gugus molekul yang kompleks. Gugus yang menyebabkan terjadinya penyerapan sinar UV vis adalah gugus kromofor dan auxokrom. Aspek kualitatif spektrofotometri UV vis dapat dilihat dari panjang gelombang maksimum serapannya. Contoh hasil obat pada analisis metode spektrofotometri UV vis adalah obat penisilin.